Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun Walladhi amara al-mu'minin bidhikrihi dhikran kathira wa bitasbihihi bukratan wa asila wa minal layli wa adbaris sujud Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah alladzi dzul judil karam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لقوله تعالى في كتابه الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang cerah ini, pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan kembali, memahami kembali, menghayati kembali ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Di sini Allah memerintahkan pada kita dengan tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang yang telah merasa tentram dengan keimanan pada Allah, Udhkurullah, sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikan Allah di waktu pagi dan petang. Bahkan di ayat berikutnya wa minal lail fasabbihu, dan dari sebahagian malam itu bertasbihlah pada Allah. Wa adbaras sujud, dan gitu juga setelah selesai salat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam perintah Allah ini, bila kita kaitkan dengan ayat-ayat lain yang mengancam kita yang tidak mau berzikir pada Allah, ini menunjukkan sebagaimana kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, perintah, prinsip dasar dalam perintah yang ada di nas Al-Quran maupun hadis itu harus dipahami dulu itu untuk wajib. Jadi perintah wajib, kecuali ada indikasi lain yang tidak mungkin itu dipahami secara wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mana ayat-ayat lain yang perkuat perintah Allah ini? Di antaranya adalah Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", siapa saja yang berpaling, yang tidak mau mengingatku, tidak mau berzikir padaku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya bagi dia akan peroleh kehidupan yang sempit, dadanya tidak nyaman, tidak tentram. Dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat akan kami kumpulkan dia di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Di saat itu barulah hamba-hamba ini bertanya pada Allah, Ya Rabbi lima khalaqtani lima hasyartani a'ma. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku bisa melihat, kenapa sekarang aku buta? Allah menjawab, dulu kamu tidak mau berzikir padaku, tidak mau mengingatku, maka hari ini tujza, kamu dibalas seperti ini. Artinya apa kaum muslimin? Perintah Allah tadi kalau tidak dilaksanakan, Allah ancam dengan kehidupan yang damka. Damka ini kehidupan yang sangat melarat, hati kita tidak pernah tentram. Kemudian
yang lebih tegas lagi terdapat dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 33, Allah berfirman, "Fawailil qasiyah qulubuhum." Fawailul lil qasiyah qulubuhum. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras min dzikrillah, dari berzikir pada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana zikir yang banyak yang diharapkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah? Banyaknya sejumlah mana? Rasul mempraktekkan sebagaimana hadis dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasul itu berzikir pada Allah setiap waktu. Bahkan waktu tidur dia juga berzikir, hanya matanya yang terpejam. Nah, kita selaku umat Muhammad tidak sanggup 24 jam, maka Allah gunakan dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang kita ingin tahu apa cakupan makna zikir, zikrullah. Berzikir pada Allah itu mencakup apa saja? Yang pertama, secara umum yang dipahami zikrullah itu yaitu menyebut kalimah-kalimah thayyibah yang pernah diajarkan Rasul, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir. Tapi apakah cuma itu zikir? Ternyata zikir ini maknanya sangat luas, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Atau kalau kita lihat makna bahasa az-zikru, apa arti zikir itu? Menyebut. Bisa menyebut dengan lisan, bisa menyebut dengan hati atau mengingat. Jadi zikir itu imma bil lisan wa imma bil qalbi. Sehingga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebut wa dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu adalah dengan hati dan lisan. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wa bil lisan. Yang paling bagus zikir itu hati dan lisan. Hatinya menyebut Allah, memuji Allah, lisannya juga demikian. Atau lisannya memuji Allah, hati harus mengikuti ucapan itu. Itu yang afdal. Fa in uqtusira ala ahadihima. Tapi kalau mau dilakukan salah satu saja, mana yang lebih bagus? Fal qalbu afdal. Zikir dengan hati itu lebih bagus. Ini apa artinya kaum muslimin? Bahwa Islam itu sangat mementingkan substansi dari ajarannya, tidak hanya sekedar formalitas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu zikir yang pertama, yaitu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Mana lagi yang disebut zikir? Salat. Salat itu adalah zikir, dan zikir yang paling dahsyat. Allah berfirman, aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk berzikir padaku, untuk menyebut kemuliaanku, dan untuk mengingatku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat itu adalah zikir. Bahkan ini diperkuat dalam surah Al-Jum'ah, ketika Allah menegur para sahabat Rasul. Saat itu Rasul sedang khutbah, banyak sahabat yang belanja karena datang barang-barang baru, sehingga ditegur. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, bila sudah dipanggil, sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk berzikir kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa makna segera berzikir? Para mufassir secara umum ada 3 pendapat, baik itu kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'in dan era setelahnya. Yang pertama, segeralah untuk berzikir pada Allah, artinya segera dengar khutbah. Kalau begitu, khutbah Jumat juga, bahkan pelajaran-pelajaran agama yang diberikan, itu juga zikir. Jadi Allah mengatakan, bila dikumandangkan azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera berzikir pada Allah. Zikir apa? Mendengar pelajaran agama, mendengar wasiat agama, pesan-pesan agama. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, zikrillah di sini, segera mengingat Allah, adalah melaksanakan salat Jumat. Pendapat ketiga, kedua-duanya.
Bila kita lihat dari substansi ajaran Islam dari berbagai ayat dan hadis, maka mendengar ajaran agama, khutbah, ceramah, dan salat itu juga zikir. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi salat, mendengar pelajaran agama, belajar, menuntut ilmu adalah zikir. Karena intinya apa? Membuat kita mengingat pada Allah, membuat kita takut pada Allah, membuat kita mengagungkan Allah. Kemudian makna zikir berikutnya adalah doa. Jadi berdoa itu sudah otomatis hamba yang berdoa dia berzikir, dia menyebut Tuhan, ya Allah. Paling tidak kita mohon ampun, Rabbighfirli, ya Allah. Ya. Kita sudah menyebut Tuhan, zikir lisan. Ighfirli, ampuni dosaku. Jadi kita ingat dosa kita ingat bahwa itu dilarang Tuhan tapi kita sudah lakukan. Jadi doa juga zikir. Makanya salat itu adalah inti daripada zikir. Karena dalam salat, as-salatu lughatan, salat secara bahasa adalah doa, permohonan pada Allah, dan itu sudah pernah kita bahas. Doa yang bagaimana? Doa yang paling beradab. Karena orang meminta pada Allah waktu salat, ya, contohnya ketika kita meminta ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah dosaku. Minta diampuni dosa. Wajburni, tutup aibku, tutup kekuranganku ya Allah. Itu persoalan hidup kita sehari-hari, tidak lepas dari yang kita minta ini. Warzuqni, beri rezeki padaku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku kalau ada orang yang memfitnahku ya Allah. Wahdini, tunjuki aku jangan salah dalam hidup ini. Wa'fu'an wa'afini, berikan kesehatan. Dan ini problem semua kita, selalu banyak yang bermasalah kesehatannya. Wa'fu'anni, ampunilah aku ya Allah. Jadi itu permohonan itu adalah zikir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian apalagi zikir itu? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikir. Ya. Sehingga dalam surat Qaf ayat 45 Allah memerintahkan pada Rasul, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Muhammad, beri peringatan, ya, beri peringatan orang-orang tersebut, ya, orang-orang yang takut, may yakhafu wa'id, dengan ancaman Tuhan, kasih peringatan, buat dia berzikir. Jadi apa materi zikirnya? Al-Quran. Sehingga Al-Quran salah satu nama lainnya adalah az-zikra, ya, peringatan. Sesuatu yang membuat orang berzikir pada Allah. Jadi materi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, intinya tujuan akhirnya agar manusia ingat Tuhan, takut pada Tuhan, patuh pada Tuhan, dengan berbagai materi yang ada dalam Al-Quran. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga kalau Allah memerintahkan kita berzikirlah sebanyak-banyaknya, jangan terbayang hanya zikir setelah salat, itu pun kalau dipimpin imam. Di luar itu kita tidak berzikir lagi. Padahal Allah minta kepada kita zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ya 24 jam kalau sanggup. Nah, bagaimana? Karena medianya luas. Kita mau bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada zikirnya diajarkan Rasul. Bangun tidur, kita syukuri masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Kapan dihidupkan? Udah sadar kembali. Tadi mati sebentar, tidur. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kami kembali. Bangun tidur kita langsung berzikir. Bersyukur pada Allah sudah hidup kembali, sudah sadar, dan kita didoktrin, diajarkan oleh Rasul, wa ilaihin nusyur, nanti kembali kita pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan bangun tidur, persiapan untuk kembali pada Allah. Setelah itu kita mau bersuci, mau masuk kamar mandi, ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari khubus. Khubus itu apa? Setan laki-laki. Wal khaba'is, dan setan perempuan. Apa hubungannya ke kamar mandi, ke toilet? Berlindung pada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Karena setan itu suka di tempat yang kotor. Setan itu suka di tempat yang jorok.
Apalagi kamar mandi ada yang toiletnya di dalam. Itu apalagi toiletnya kotor, itu sarang setan. Yang kedua, setan suka mengganggu. Di tempat-tempat yang manusia membuka auratnya, dia suka mengganggu. Setan laki-laki, dia juga sangat bernafsu terhadap wanita dari manusia perempuan. Kita masuk kamar mandi, biasa buka aurat, berlindung pada Allah. Itu zikir. Keluar dari itu, ada zikirnya. Ghufranaka, kami mohon ampunan padamu ya Allah. Atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Lalu kita mau keluar rumah, diajarkan lagi berzikir oleh Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Aku berlindung pada Allah. Dengan nama Allah aku menyerahkan diri pada Allah. Jadi kita keluar rumah itu banyak tantangan. Bisa ditabrak, bisa dicopet, bisa dibunuh, bisa macam-macam. Tapi kita langsung menyerahkan diri pada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Inilah yang membuat kita tentram, karena hidup kita merasa dijaga oleh Allah, karena kita berzikir 24 jam. Naik kendaraan, ya paling tidak bismillah majreha wa mursaha, dengan nama Allah. Ya, semoga perjalanan ini, pelayaran ini, kalau dia pakai kapal laut, sampai dia berlabuh, saya menyerahkan diri pada Allah. Begitu melihat jalan mendaki, ada zikirnya. Jalan turun, ada zikirnya. Dan inilah zikir yang diinginkan dalam Islam itu. Zikir yang membentuk kepribadian kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ketika kita menikmati makanan, makan, ada zikirnya. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya, wabil bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkati apa yang telah Engkau beri pada kami. Rezeki yang telah Engkau beri pada kami banyak, tapi kami ingin tidak cuma banyak. Berkahi dia, jangan jadi penyakit setelah kita makan. Wa ja'alana muslimin, dan Allah telah menjadikan kami selaku orang muslim. Lalu di saat kita sedang makan, teringat tadi lupa baca bismillah. Ada zikirnya. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, di awal dan di akhir ini sudah saya jamak ya Allah, saya menyebut namamu, tadi saya lupa. Pernahkah ini kita amalkan kaum muslimin yang dirahmati Allah? Zikir 24 jam. Berdoa juga berzikir. Salat juga berzikir. Yang sayangnya, yang kebanyakan kita menuju masjid, sebelum kemari kita sudah mengingat Tuhan. Kalau enggak akan kita langkahkan kaki kita kemari. Kita berzikir tadi di rumah, mengingat Tuhan, kita kemari. Ini kewajiban. Sayangnya sampai di sini, waktu kita salat sunat, salat Jumat, dalam salat itu kita tidak melakukan zikir, karena enggak tahu apa yang kita baca. Kita padahal memohon permohonan yang penting, yang 24 jam kita hadapi persoalan hidup. Salah satunya doa waktu duduk antara dua sujud. Kita baca doa itu, zikir bil lisan, tapi bil qalbi tidak, karena kita tidak tahu artinya. Ini sayang sekali, padahal salat itu adalah zikir yang paling utama, tapi kita waktu salat tidak merasa sedang berzikir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi inilah muatan zikir, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa salah satu hikmah zikir itu? Yaitu untuk ketentraman jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir pada Allah, hati akan tentram. Zikir yang mana yang lebih menenteramkan hati? Yang paling afdal kedua-duanya. Lisan menyebut Allah, meminta pada Allah, minta ampun, memuji Allah, hati mengikuti. Nah, ini sering kita zikir banyak tapi tidak mempengaruhi kepribadian kita, karena esensi dan substansi zikir tidak kita hayati, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasul dalam sebuah hadis, ya Rasul, saya sudah banyak mendapat pelajaran tentang Islam ini, tapi tolong sebut ke saya satu saja yang untuk saya amalkan rutin, enggak saya tinggalkan. Jadi sahabat ini nanya amalan pamungkas. Rasul menyebut, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan sempat lidahmu itu, usahakan lidahmu itu la yazal ratban, basah, min dzikrillah. Kenapa basah? Selalu menyebut nama Allah.
Itu pesan Rasul kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan dengan mauizah tausiyah singkat ini, khutbah singkat ini, membuat kita lebih memahami apa makna zikir, apa hikmahnya. Jadi zikir itu untuk ketentraman kita. Kita sudah menyerahkan diri kita 24 jam pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling suka kalau kita berzikir menyebut namanya di depan umum. Sama dengan, karena salah satu makna zikir itu membanggakan Tuhan. Kita berzikir di depan orang ramai seperti mengucapkan pujian saja waktu kita berceramah atau berdiskusi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sama dengan kita memuji Allah, membanggakan Allah di depan pendengar. Itu banyak hadis qudsi menyebutkan, lihat itu hambaku, si Fulan itu membanggakan aku. Dia mengatakan pada para malaikat pesuruh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.